Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA Kristen Sunodia. Bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun melalui via YouTube. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan juga siswa-siswi memiliki hati kerinduan yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Karena yang kita sembah, yang kita puji bukan manusia, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara dan memberikan segalanya untuk kita. Maka saat ini mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik bagi kami sampai hari ini. Saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami keseriusan untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dan biarlah puji-pujian kami sungguh berkenan bagi Tuhan, dan ampuni kami, layakkan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu yang sebentar kami baca renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23.
di bawah perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Renungan hari ini saya memberikan tema membangun diri bertumbuh dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakui bahwa saat ini kita berada di dalam kondisi yang membuat kita mungkin merasa jenuh, merasa bosan. Kenapa? Karena kita hanya berada di dalam rumah kita, bertemu dengan keluarga, orang-orang itu aja selama 24 jam, dan setiap hari kita bangun menghadap laptop kita, bertemu dengan guru-guru via Zoom. Kita tidak bisa berelasi, kita tidak bisa lagi bersama dengan teman-teman kita di sekolah, kita tidak bisa lagi hangout dengan teman-teman kita di luar, dan itu pasti membuat kita jenuh. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, di dalam iman kita juga mungkin kita merasa bosan karena selama pandemi ini kita ibadah online dan membuat kita itu tidak merasa bertumbuh. Kita malas, kita mungkin tidak baca Alkitab lagi, kita tidak ibadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, seperti selayaknya kita beribadah pada waktu sebelum pandemik. Nah, hari ini di dalam bacaan ini, saya mengajak kita semua bagaimana agar kita tetap bertumbuh di dalam iman kita walau kondisi yang tidak memungkinkan. Yang pertama adalah kita akan terus senantiasa membangun iman kita yang murni. Nah, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, penulis menyampaikan kepada orang-orang kudus agar mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak penyesat-penyesat, banyak pengajar-pengajar, banyak pengejek-pengejek, bahkan banyak orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka. Maka mereka sebagai orang yang percaya diingatkan untuk tidak terlena dengan kondisi itu, untuk mereka tidak ikut-ikutan dengan kondisi itu. Tetapi mereka tetap mengingat akan iman mereka mula-mula, akan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus yang pertama kali mereka dengar dari rasul-rasul. Rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil tentang Kristus kepada mereka. Maka penulis di dalam bagian ini untuk terus membangun iman mereka itu di dasar fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bukan di atas dasar para penyesat-penyesat. Ada penyesat-penyesat pada waktu itu yang mungkin kalau zaman kita sekarang ini adalah dimana banyak orang Kristen yang mungkin mereka memiliki pandangan atau ada orang-orang yang menyatakan bahwa kalau kamu mengikuti Yesus maka tidak ada penyakit, kamu tidak sakit lagi, kamu tidak mengalami penderitaan lagi, kamu tidak mengalami kesusahan lagi. Dan itu adalah bukan yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, kalau kamu mau ikut saya, kalau kamu mau percaya sama saya, maka siap memikul salib, siap menderita di dalam dunia ini. Kenapa? Karena di dalam dunia ini kita menderita, badan fisik ini, semua yang ada di dunia ini fana. Karena kita tahu bahwa penderitaan mulanya adalah karena dosa, dan itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit itu baru bisa berhenti nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita masuk surga. Maka penderitaan itu kita tidak alami lagi. Nah, selama kita masih ada di dalam dunia, masalah penderitaan itu pasti
ada. Dan jadi di dalam iman kita ini kita harus tahu, bertumbuh, kita harus menumbuhkan iman kita, mengenal Yesus yang benar itu, percaya kepada Yesus yang benar itu, sehingga tidak mudah kita kecewa ketika banyak penderitaan, banyak masalah yang kita hadapi. Dan kita tahu bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang Immanuel. Immanuel dalam arti bahwa di dalam setiap penderitaan masalah kita, Dia terus menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Bukan berarti tidak ada masalah yang kita hadapi, tidak ada pergumulan yang kita tidak hadapi. Maka tetap kita kuatkan iman kita. Dan yang kedua adalah kita senantiasa bagaimana menumbuhkan, membangun hubungan kita di dalam Tuhan itu adalah dengan senantiasa berdoa. Ini ayatnya yang ke-21 ya, berarti berdoa dalam Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam Roh Kudus itu? Artinya bahwa kita bukan berdoa dengan menggunakan bahasa roh ya, berdoa dengan bahasa asing yang orang lain tidak mengerti, tetapi kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Doa-doa kita yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti bukan saja hanya keinginan kita di dalam doa itu, bukan hanya fokus kepada kepentingan-kepentingan kita, meminta ini, meminta itu, tetapi di dalam doa kita itu memuji Tuhan, menaikkan syukur kita, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, menghormati Dia dengan tulus, dengan ucapan syukur kita, dengan sungguh-sungguh dan tidak memaksa Tuhan di dalam doa-doa kita, melainkan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita melihat di dalam Alkitab, adalah doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Jadi di situ mengagungkan Tuhan. Setelah mengagungkan Tuhan, kita juga menyadari kita orang berdosa, memohon pengampunan dari Tuhan, dan kita meminta. Dan di dalam permintaan kita pun, permohonan kita pun, pergumulan kita pun kita bawa kepada Tuhan, tapi biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan. Kita menunggu akan kehendak Tuhan. Kita dengan setia menunggu kehendak Tuhan dan terus-menerus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan itu menumbuhkan iman kita di tengah-tengah pergumulan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara agar kita terus bertumbuh di dalam kerohanian kita di dalam Tuhan, yaitu kita terus pelihara diri untuk terus menikmati kasih Allah dan menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Kita harus menikmati kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Apapun itu, baik besar kecil, yang mungkin saat ini kasih Allah, biasanya kalau kita kesaksian ya, menyaksikan tentang kasih Allah kepada kita di gereja, kita mungkin menyatakan bahwa Tuhan itu sudah menolong saya sepanjang hari ini, memberikan saya nafas. Dan ada juga yang bersaksi bahwa hari ini Tuhan sudah menolong saya dari kecelakaan. Tuhan memberikan saya berkat dengan mengirimkan orang-orang memberikan kebutuhan saya. Atau tadi pagi saya mendapatkan berkat jasmani, diberikan uang sebesar begini, sebesar ini, terus kebutuhan saya tercukupi. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mungkin kita pernah dengar di gereja kita masing-masing, atau kita pun sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih setianya bagi kita. Dan itu terus kita nikmatin. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan, bangun pagi itu karena kasih Tuhan bagi kita. Kita bisa bernafas. Dan yang kita lakukan, kita tidak berhenti hanya untuk menjadi penikmat akan kasih Allah, tetapi kita juga berbagi kepada orang lain. Nah, sehingga dari situ kita terus memelihara, menumbuhkan iman kita ini, iman dengan perbuatan kita. Nah, dalam Yakobus juga berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan, tapi kalau tanpa perbuatan itu juga sia-sia. Nah, kalau hanya perbuatan juga kita berbuat baik, tapi kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, itu juga salah, sia-sia. Nah, jadi antara iman dan perbuatan harus seimbang, harus sama. Kita beriman kepada Tuhan, maka iman itu terlihat dari buah-buah kita. Mengasihi, menjaga diri, dan juga kita harus mengasihi orang-orang
yang ada di sekitar kita. Dan di dalam bagian ini dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mungkin ada di antara kita putus asa, masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan, tapi kita yang kuat imannya, kita bisa menolong mereka, kita bisa menghibur mereka, menguatkan mereka. Dan saat ini Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, masa saat ini musibah yang terjadi ya, baik itu di Kalimantan Selatan maupun itu di Sulawesi sana, gempa bumi, banjir, dan bencana-bencana alam, kita diminta untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Seperti apa? Walau kita tidak bisa memberikan materi, memberikan donasi, memberikan uang kita atau apapun itu, tapi kita bisa memberikan doa kepada mereka, mendoakan mereka, menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong, memberkati, menguatkan mereka di sana yang kehilangan keluarga, yang tidak tercukupi oleh kebutuhan mereka, biar Tuhan mengirimkan orang-orang yang berbuat baik, bahkan orang-orang yang percaya boleh terlibat untuk menolong sesama, menolong orang-orang yang kesusahan di sana. Dan itu yang harus kita tunjukkan, yang kita harus lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini biarlah menjadi berkat bagi kita untuk kita bisa mengasihi, memelihara kasih kita kepada sesama kita, dan terus juga mengingat kasih akan Tuhan itu bagi kita yang begitu besar. Setiap hari Dia mengasihi kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 saya menutup renungan kita pagi hari ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, jadi Tuhan mengatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu, maka kamu harus tinggal di dalam kasih Bapa, di dalam kasihku. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih Kristus itu. Nah, di dalam arti selain kita tinggal di dalam kasih Kristus, kita pun punya tanggung jawab, di mana kita memelihara diri kita sendiri untuk terus ada di dalam kasih Allah, untuk terus menunjukkan kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian renungan pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita, bagaimana cara kita bertumbuh di dalam Tuhan di masa-masa sekarang ini. Yang pertama, kita terus membangun iman kita dengan senantiasa membaca firman Tuhan, terus rindu mendengarkan firman Tuhan, terus kita juga harus berdoa senantiasa kepada Tuhan, tak henti-hentinya, berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa menunjukkan iman kita, kasih kita ini, kasih yang sudah kita terima dari Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh terus di dalam Tuhan. Bagaimana kami bertumbuh di dalam Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami saat ini, di tengah-tengah kebosanan kami ya Tuhan, baik kami ketika kami belajar, bahkan di dalam hubungan kami juga dengan Tuhan. Mungkin kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan karena kami merasa jenuh, bosan, dan tolong kami ya Tuhan untuk kami membangun kembali kerohanian kami bersama dengan Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah kami boleh terus kuat di dalam iman kami boleh rajin lagi untuk membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah di gereja kami masing-masing dengan sungguh-sungguh, ibadah yang dilaksanakan di sekolah, dan juga ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan kami boleh menyatakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan kasih kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pelajaran kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, tolong kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.